kegiatan aktualisasi Latsar CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Azril Akbar KI, serta Latsar CPNS angkatan 42. Saat ini saya bertugas di instansi Provinsi Gorontalo pada UPD DKPSDM Provinsi Gorontalo di bidang penilaian kinerja, mutasi, promosi, dan penghargaan dengan jabatan sebagai analis sumber daya manusia aparatur atlet pertama. Era digital menuntut birokrasi untuk bergerak lebih cepat, adaptif, dan responsif. Namun transisi menuju sistem digital seringkali menyisakan ruang kendala bagi para ASN. Saya, Muhammad Azril Akbar KI, pada BKPSDM Provinsi Gorontalo, mempersembahkan sebuah gagasan pemecah isu yang bertajuk Motivasi, Mo'olohu Tutorial dan Visualisasi Informasi. Sebuah langkah nyata untuk mempermudah, mengedukasi, dan mengoptimalkan adaptasi digital ASN dalam sistem presensi Mo'olohu. Dan inilah tahapan-tahapan saya dalam menyusun aktualisasi Latsar CPNS. Tahap awal dari kegiatan aktualisasi saya adalah melakukan persiapan dan konsultasi dengan mentor terkait rencana aksi yang akan dilaksanakan. Pertama, saya menyiapkan draft awal, konsep konten video tutorial dan buku saku digital sebagai bentuk inovasi saya. Saya juga mengumpulkan bahan referensi, materi pendukung, serta mempersiapkan lembar konsultasi sebagai bukti administrasi. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai akuntabel dengan bertanggung jawab menyiapkan bahan sebelum menghadap atasan. Kemudian, saya melaksanakan pertemuan formal dengan mentor saya untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi terkait rencana aksi saya. Saya juga meminta persetujuan pelaksanaan yang ditandai dengan penandatanganan lembar persetujuan. Di tahap ini, saya menerapkan nilai harmonis dengan menghargai masukan mentor, loyal dengan mengikuti arahan pimpinan, kolaboratif dengan membangun kerjasama dan akuntabel sesuai prosedur administrasi. Kegiatan kedua dari aktualisasi saya adalah mengumpulkan dan mengorganisir bahan referensi materi. Tahap pertama, saya menghubungi tim IT untuk berdiskusi terkait alur teknis dan fitur-fitur pada aplikasi Mo'olohu. Koordinasi ini saya lakukan untuk mendapatkan data teknis yang akurat sebagai dasar pembuatan konten. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai kolaboratif dengan melibatkan tim IT, nilai harmonis dengan membangun komunikasi positif lintas unit, dan nilai kompeten dengan mendalami sistem aplikasi melalui diskusi teknis. Tahap selanjutnya, saya mengumpulkan regulasi berupa SK Gubernur Gorontalo terbaru terkait pedoman perekaman presensi. Dari regulasi tersebut, saya kemudian membuat resum materi berupa poin-poin krusial untuk panduan presensi. Saya memastikan data yang digunakan berasal dari sumber resmi dan menyajikannya dalam bahasa yang ringkas agar mudah dipahami oleh setiap pegawai. Pada tahap ini, saya menerapkan nilai loyal dengan memegang teguh kebijakan pemerintah, akuntabel dengan menggunakan data yang sah, berorientasi pelayanan untuk memudahkan pegawai. Kegiatan ketiga dari aktualisasi saya adalah memproduksi konten video tutorial dan teknis aplikasi Mo'olohu. Tahap pertama, saya merancang storyboard dan skrip narasi video tutorial. Perancangan ini saya lakukan agar alur video tersusun secara sistematis, informatif, dan sesuai fakta teknis di lapangan. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai kompeten dengan merancang sesuai standar kualitas, adaptif dengan berinovasi mengembangkan media pembelajaran visual, dan akuntabel dengan menyusun konten secara transparan. Tahap selanjutnya, saya melakukan perekaman layar dan penyuntingan video. Saya merekam penggunaan aplikasi Mo'olohu secara detail, kemudian mengedit hasil rekaman dengan perangkat lunak modern hingga menjadi sebuah video tutorial yang final, yang siap untuk disebarluaskan.
saya memastikan visual yang dihasilkan jelas dan mudah dipahami oleh rekan sejawat. Pada tahap ini, saya menerapkan nilai loyal dengan menjaga nama baik instansi melalui konten informatif, kompeten dengan menggunakan teknologi, berorientasi pelayanan untuk membantu rekan kerja, adaptif dengan memanfaatkan perangkat modern, dan harmonis dengan menyediakan materi yang bermanfaat. Pada kegiatan keempat, saya melaksanakan penyusunan dan pendesainan buku saku digital. Tahap pertama, saya menentukan tata letak dan konsep visual buku saku digital. Tujuannya agar tampilan menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh pegawai. Pada tahap ini, saya menerapkan nilai kompeten dengan mengembangkan kemampuan desain grafis, adaptif, mengikuti tren literasi digital, serta berorientasi pelayanan dengan membuat media yang user-friendly. Tahap kedua, saya memasukkan materi ringkasan regulasi ke dalam draft desain. Seluruh substansi materi dipadatkan menjadi poin-poin penting agar tidak ambigu. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel dalam integrasi data, loyal dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, dan harmonis dalam penyelarasan konten. Dan tahap ketiga, saya mengonversi hasil desain ke dalam format digital seperti PDF. Tujuannya agar buku saku mudah diakses, diunduh, dan ramah lingkungan karena menggantikan media cetak. Nilai adaptif dan berorientasi pelayanan kembali saya terapkan pada tahap ini. Pada kegiatan kelima, saya melaksanakan penyebarluasan media edukasi melalui diseminasi digital. Tahap pertama, saya menyiapkan naskah pengantar dan tautan akses media edukasi digital. Naskah disusun dengan bahasa yang singkat, jelas, dan menarik agar pegawai tertarik untuk membuka media. Pada tahap ini, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan bahasa yang santun dan komunikatif, akuntabel dalam menyampaikan informasi yang benar, serta harmonis agar pesan dapat diterima dengan baik. Tahap kedua, saya melakukan diseminasi media melalui grup WhatsApp, koordinasi kepegawaian antar OPD lingkup Provinsi Gorontalo. Dalam proses penyebaran ini, terdapat beberapa pertanyaan dan diskusi dari rekan-rekan pegawai terkait isi media dan cara aksesnya. Saya kemudian menjawab setiap pertanyaan tersebut secara langsung di grup. Dengan begitu, informasi dapat tersampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Pada tahap ini, saya menerapkan nilai kolaboratif dalam berdiskusi bersama, loyal dalam menaati kebijakan diseminasi melalui jalur resmi, adaptif menggunakan media digital untuk percepatan informasi. Tahap ketiga, saya memberikan asistensi singkat kepada rekan-rekan super admin Moolohu. Asistensi ini berisi panduan tata cara mengakses dan memanfaatkan media edukasi. Selanjutnya, rekan super admin akan meneruskan panduan tersebut kepada pegawai lain di masing-masing OPD. Pada tahap ini, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan informasi, harmonis dengan membantu rekan tanpa membeda-bedakan, dan kolaboratif dalam membangun jejaring diseminasi yang efektif. Baik, itulah video tahapan kegiatan yang saya lakukan selama saya melaksanakan habituasi. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.